Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Raya 17 Kail. Kali ini gue mau sedikit kasih gambaran buat jadi YouTuber pemula. Kalau boleh jujur, dulu gue punya YouTube tuh sebenarnya udah 5 tahun yang lalu, cuma baru mau di monetisasi awal bulan kemarin. Jadi begini guys, pada dasarnya setahu gue dan sepaham gue, mungkin kalau yang berkecimpung di dunia YouTube bisa tiap hari bikin update segala macem gitu ya. Sebagai yang pekerja, sedikit motivasi nih ya. Jadi dulu awalnya tuh waktu gue bikin video iseng-iseng upload jebret masuk ke channel gue kan. Dulu 5 tahun yang dulu gue punya laptop, jadi iseng-iseng kan YouTube kerjanya yang nontonin YouTube orang. Nah setelah itu gue iseng-iseng ada video, dan kebenaran memori handphone gue penuh. Ketika memori handphone gue penuh, gue bingung gue mau dibuang kemana ini video. Setelah pikir-pikir, kan ada YouTube, nggak ada salahnya buang ke YouTube segala macem gini-gini. Akhirnya gue buang ke YouTube 1-2 video yang lumayan gede memorinya. Terus kesini ada yang nonton begini. Sebenarnya sih udah YouTube sebenarnya udah booming dari dulu, cuma gue belum paham jujur. Handphone dulu masih Android, masih yang ngecek lah, yang bentar-bentar di-upgrade. Kalinya di-upgrade memori penuh. Nah efeknya dari situ awal gue punya YouTube. Setelah gue upload, gue masukin ke YouTube, kesini tahun HP udah mulai ngeblank, nggak cocok. Akhirnya masukin ke YouTube lagi, yang video-video dibilang memori, dibilang nggak jelas, dibilang ya namanya gue belum paham YouTube, gue masukin aja dulu. Terus setelah sekian tahun kok kebanyakan orang berkecimpung di YouTube. Ternyata gue pikir-pikir lagi, kenapa gue nggak dari dulu, kenapa gue nggak ibaratnya buat ngupload video yang kreatif, yang ibaratnya hobi gue. Keadaan setiap gue ngelakuin dan kegiatan yang ibaratnya butuh momen buat diabadikan. Makanya setelah gue upload jebret sekian lama, setelah dari dulu tuh yang 5 tahun sampai sekarang baru gue monetasi. Terus ada temen gue bilang begini, bro, lu punya akun YouTube? Iya. Kok ada di beranda gue? Wah gue kagak tahu, gue bilang gitu kan. Dia bilang, itu subscribe lu udah lumayan, lu jam tayang udah berapa? Gue gak paham gitu-begituan. Akhirnya gue cek segala macem, dijadiin duit aja. Dijadiin duit dari segi apaan gitu kan. Dari maksudnya didaftarin ke Google segala macem. Lalu terus gimana caranya? Ya lu belajar lah, namanya manusia kan harus belajar ya. Oke udah gue belajar, gue pelajari udah jam tayang. Terus subscribe udah lumayan, udah di atas 1000-an lah yang jelas subscribe. Kalau jam tayang sekitar 5.000-an lebih lah. Itu pada kalau nggak salah 2019 awal gue cek. Setelah itu gue cek lagi, kok subscribe makin lama makin nambah, padahal video konten nggak jelas. Kesini sininya gue mulai perbaikin, belajar. Terus gue berpikir begini, kenapa gue nontonin konten orang, kenapa gue gak bikin konten sendiri? Alhasil segitu gue pikir, gue edit segala macem, malu masih amatir yang pengen jadi YouTuber kan. Tapi gue jujur, gue nggak ada ambisi buat cari uang di situ. Maksudnya kalau dari dulu ibaratnya ada keinginan lu monetasi ke cari uang gini ya, ada beberapa orang yang gitu. Tapi enggak. Gue sebenarnya gini, gue awalnya begitu, gue nyimpen memori handphone gue penuh, gue buang ke YouTube. Makanya video sebagian tuh agak memori waktu anak kecil, terus kegiatan gue mancing, terus aktivitas yang ibaratnya sosial segala macam, nggak uploadinnya terus. Udah kesininya nggak ada salahnya monetasi, kali bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya paling buat lucu-lucuan doang di YouTube. Nah setelah itu gue monetasi, alhamdulillah udah 1 monetasi udah jalan ya, subscribe udah memenuhin, jam tayang udah lumayan bagus, sudah 6.000-an. Terus video mulai gue edit, belajar segala macem. Nah tips gue bagi pemula yang ingin berkecimpung di YouTube, jangan patah semangat.
kita ibaratnya sekarang, maaf artis sudah berkecimpung di YouTube semua, bos. Duit udah ada, kamera udah ada. Nah, nimbang kalau gue mah cuma handphone, nontonin konten orang. Tapi ada satu konten yang ibaratnya menurut gue bikin motivasi gue makin maju. Jadi hobi gue tuh mancing. Ada satu konten yang YouTuber tersebut tuh setahu gue dia tuh kayaknya orang perantau dah. Orang perantau, terus ke perantau daerah yang ibaratnya berpotensi buat ditonton, asik, acaranya juga bagus lumayan. Itu kalau nggak salah gue motivasi gara-gara satu orang, namanya Gondong Nabanan kalau nggak salah. Gue demen banget, maksudnya hobi gue mancing. Gue di situ gue liatin, ini asik banget mancing, terus orangnya juga slow, nggak sombong. Nah dia yang ibaratnya yang bikin gue motivasi, bagus nih orang nih, nggak ibaratnya alam satu, terus dia mancing keadaan begini, udah kesini dia mulai sosial, dia ngasih tahu wawasan YouTube segala macam, orangnya nggak pelit. Maaf kalau artis mungkin udah punya modal, tampan segala macem, dia buka akun channel juga langsung banyak. Misalnya dia public figure, beda lagi yang ibaratnya kayak gua, terus kayak Abang Gondong Nabanan, banyak YouTuber sekarang udah ibaratnya banyak masyarakat udah mulai berkecimpung di YouTuber. Maka dari itu sedikit wawasan doang. Sebenarnya gini, kalau kita ibaratnya keadaan hidupin kita sehari-hari, kita kreatif orangnya, manusia itu kreatif. Makanya begitu, kalau nggak ada sana kita momen itu kita abadikan, kita share ke YouTube kali orang, kasih tahu juga bahwa tetangga atau siapa, gue ada review ini tentang budidaya ikan, atau gue mancing di spot ini, terus apalagi gue kegiatan di sosial segala macem. Kalau bisa lo upload, lo share ke status WhatsApp, ke Facebook, kan orang ngeliat begini gitu sih kalau gue. Terus jangan bosen buat ngupload video yang ibaratnya menurut kita momennya itu pas gitu. Maaf, di konten gue jujur konten gue nggak jelas, dari segi apa, dari segi mungkin masih awam, masih belum kreatif. Nah maksud gue begini, gue masih belajar dari segi per-YouTubean. Maka dari itu nggak ada salahnya gue juga berbagi ilmu. Selama ini gue udah selama 5 tahun berkecimpung di YouTube, tapi gue cuma kerjanya nikmatin YouTube yang lain, channel yang lain, cuma gitu. Nggak ada salahnya kita bikin konten yang mungkin bermanfaat buat orang, terus buat nyari wawasan segala macam, masukin aja. Pokoknya video yang ibaratnya menurut lu bagus lu masukin. Contoh lu kenal keluarga lu apa, lu begitu, nanti lu bisa suatu saat lu ceritakan seperti ini kronologinya, begitu. Lu belajar aja lah kita. Jadi jangan pernah buat bosen ngupload video-video yang menurut lu itu bagus gitu. Gini, lu nonton YouTube, pengen gak sih YouTube lu ditonton orang? Makanya kalau bisa begitu, lu patokannya begitu. Makanya jangan sampai kita nonton YouTubein orang, konten orang mulu kita tonton. Nah, sebenarnya kita kreatif, cuma momennya mungkin belum pas. Tapi nggak ada salahnya ketika momen itu pas kita bikin beberapa pendek video gitu, nggak ada masalah kita upload ke YouTube. Maka dari itu saran gue juga masih belagu banget sebenarnya, bukan YouTuber banget sih sebenarnya sih, cuma sedikit pemasukan. Kita boleh ibaratnya berkecimpung di YouTube, tapi satu, kita selalu berdoa, selalu yakin bahwa kita itu bisa. Kita itu walaupun bukan public figure, tapi kita insya Allah bisa. Yang penting berusaha. Oke, mantap. Oke, dilanjut. Semoga kita yang YouTuber masih pemula segera dapat subscriber 1000 lebih, terus jam tayang sesuai, bisa dimonetisasi, bisa jadi kemasukan. Intinya apa, di YouTube itu kita bukan cari uang, tapi kita cari keasikan di mana kita bisa bermanfaat buat orang lain. Segitu aja video dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.